Selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru, tahun yang dimana penuh dengan harapan dan sukacita yang baru. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bersamaan di hari yang indah ini, kita juga akan melaksanakan prosesi penyerahan anak. Maka dari itu, mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan, kunaikan syukur padamu Yesus.
ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu ku tinggikan. Oh, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji. Saya undang dengan hormat Bapak Sidarto untuk melakukan kita doa pembuka. Sekali lagi, segala puji, segala puji, syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, pujilah segala puji syukur hanya bagimu. Mutlak Tuhan, meski pagi hari ini Tuhan kami datang penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, namun segala sesuatu kami meyakini Tuhan berasal dari Engkau, oleh Engkau Tuhan. Kami mengklaim janji-Mu, Engkau akan mengatasi segala kekurangan kelemahan kami saat ini juga Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Engkau. Satu hal yang kami minta Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu nyatakan di tengah-tengah ibadah yang kami jalani pagi hari ini Tuhan. Bapa, segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami Tuhan, kami meyakini Tuhan, semuanya akan lenyap, semuanya akan terselesaikan, sehingga ruangan ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Mutlak Engkau saja yang memimpin, mutlak Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami, sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dengan segala kekurangan kelemahan kami, namun kami yakin kekuatan nyata akan kami penuhi sepulangnya dari ibadah pada pagi hari ini.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak, bahkan menghargai mereka. Tuhan pernah berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Tuhan tidak menganggap anak-anak itu sebagai pengganggu, melainkan menganggap anak-anak itu istimewa dan berharga di matanya. Maka dari itu, kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Hari depan
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan Bapak. Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Dalam ibadah raya ini kita akan melakukan prosesi penyerahan anak kepada Tuhan. Keluarga yang akan menyerahkan buah nikah mereka adalah Saudara Novan Arianto Ingkiriwang dan Ibu Laurencia Leni Sudarsono. Keduanya, pasangan ini telah bertekad untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu untuk membawa anak-anak mereka di dalam ibadah semacam ini dengan satu tujuan, bahwa mereka ingin menyerahkan anak-anak mereka di dalam tangan Tuhan, dengan maksud dan tujuan supaya hidup anak-anak ini menjadi dewasa kelak dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama, dan berada di dalam rencana Tuhan. Suatu tindakan yang sangat baik bagi orang tua yang menyadari bahwa perlu campur tangan Tuhan, perlu campur tangan Tuhan untuk membangun seorang manusia menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu saya persilahkan Saudara Novanto dan Ibu Laurencia untuk duduk di depan beserta dengan putra-putri yang ada. Tidak apa-apa, jadi rileks aja, tidak ada sesuatu yang aneh di sini. Mereka namanya anak boleh jalan-jalan, tidak masalah. Yang penting orang tuanya. Dalam hal ini orang tuanya. Karena firman Tuhan ini jelas bukan untuk anak-anak, tetapi lebih diutamakan bagi orang tuanya.
Yang ada dua ini ya, yang lahir di 3 November 2016 adalah Naomi Angelberta Inkiriwang. Itu yang mana? Oh, yang besar. Kemudian yang kedua Natasha Angelia Inkiriwang, lahir di Surabaya 5 Februari 2019. Betul ya? Oh, pinter, angkat tangan. Ya, saya mohonkan supaya orang tua yang memberikan perhatian lebih banyak di dalam acara ini. Saya akan membacakan beberapa ayat yang sangat populer di dalam penyerahan anak semacam ini. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dan seterusnya mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Jelas ya saudara ya, orang tua. Jadi saudara membawa anak-anak saudara ke tempat ini supaya diperkenalkan kepada Yesus, dan dengan suatu harapan bahwa Yesus akan menjamah kehidupan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang ini. Lah ini saudara ya, karena ini dianggap sesuatu masalah yang dianggap wah enggak penting gitu. Sehingga murid-murid Yesus itu datang, ini apa sih, ini bikin ribet aja ini, bikin tambah-tambah acara. Bukan saudaraku, tetapi ini berangkat dari hati orang tua yang sangat mendambakan jamahan tangan Tuhan kepada anak-anaknya. Saya yakin saudara Novan atau juga dengan istri Laurencia ini punya maksud yang sama, yaitu ingin datang kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah. Tuhan campur tangan lah istilahnya. Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak ini. Tetapi ada orang juga yang menghalangi. Justru yang menghalangi itu bukan orang luar, orang dalam. Orang dalam itu mungkin ya diri saudara sendiri bisa loh. Saudara nganggep apa sih ini? Ada apa sih? Kalau udah dibawa gini kenapa sih gitu. Jadi di sini ayah ibu itu juga sebagai orang dalam itu juga bisa kadang-kadang punya pikiran semacam itu. Untung saudara menang dalam hal ini. Ya. Seorang hamba Tuhan tidak bisa memaksakan. Siapapun tidak bisa memaksakan. Oleh karena manusia itu mempunyai kebebasan di dalam menentukan jalan hidup masing-masing. Tidak seorang hamba Tuhan yang bilang kamu harus datang untuk, tidak. Saya bukan tipe hamba Tuhan semacam itu. Tetapi saya ingin supaya jemaat itu sadar dan mengenal akan Tuhan dan juga mengenal akan kebutuhan-kebutuhan pribadinya, sehingga membawa anak-anak mereka dengan sukarela untuk mendapat jamahan Tuhan. Ayat berikutnya 14 mengatakan, ketika Yesus melihat hal itu, hal apa ini? Hal orang-orang yang marah ini tadi, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang menghalangi akan keinginan orang-orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus. Ketika Yesus melihat hal itu, Yesus berganti marah, saudaraku. Jadi tidak main-main dalam hal ini. Oleh karena Yesus sebagai seorang panutan pada waktu itu, tentu dia sangat menahan emosi. Tentu dia sangat kuat untuk menjaga situasi dan kondisi. Tetapi pada waktu dia melihat orang-orang menghalangi anak-anak itu untuk dibawa kepada Tuhan, ingat saudara, orang tua pun juga di sini. Maka Tuhan marah, dan dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Kita harus belajar, saudaraku, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, dan juga belajar dari pengalaman hidup kita. Bagaimana bahagianya kita pada waktu kita masih anak-anak. Mungkin orang tua kita itu orang yang biasa, yang tidak punya kedudukan, ya orang yang boleh dikatakan tidak terpandang. Tetapi seorang anak itu, saudaraku, dia sangat mengagungkan ayah ibunya. Itu sikap yang luar biasa. Sikap dari anak-anak Tuhan pun demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, tetapi kebanyakan dunia mencela, mendiskreditkan Tuhan yang kita percaya. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita tetap mengakui bahwa Allah Tuhan Yesus ada di atas segala-galanya. Itu sikap, saudaraku. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, pada waktu masih anak-anak, saya sering di dalam pembimbingan keluarga, saya sering dibimbing oleh nenek saya. Nenek saya itu notabene buta huruf, orang yang dari pedesaan. Kalau melihat nenek saya, persis orang-orang Jawa asli, karena tidak tahu mereka sudah tercampur dengan perkawinan-perkawinan, sehingga penampilannya seperti orang Jawa asli, sehingga banyak orang yang memanggil nenek saya itu dengan panggilan-panggilan yang akrab, panggilan orang di tanah Jawa. Orangnya kurus, tinggi, hitam. Tetapi saudaraku, saya menganggap nenek saya itu segala-galanya. Kalau saya berjalan di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang saya merasa tidak aman, kalau nenek saya ada di situ, saya merasa aman. Saya berani. Apalagi kalau pergi dengan papa saya. Kebetulan papa saya itu orangnya tinggi besar, hitam kayak orang Ambon. Kalau saudara lihat papa saya, beda jauh. Oh, hitam, tinggi besar, kuat kayak orang Ambon nih. Wah, saya sangat bangga dengan papa saya, dengan orang tua saya, mama saya. Itu sikap seorang anak, saudaraku, yang begitu menghargai kehadiran dari orang tuanya di sampingnya. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan jikalau orang tua itu ada di samping seorang anak. Lah, sikap-sikap semacam ini, saudaraku, makin lama makin hilang setelah kita dewasa. Itu normal saja, oleh karena kita harus hidup mandiri. Tetapi Tuhan mengingatkan lagi tentang kerajaan surga, tentang pengandalan kita kepada Tuhan, dimulai dari saat kita kecil, supaya campur tangan Tuhan menyertai pertumbuhan anak-anak ini. Dan hal ini sudah ditempuh oleh kedua orang tua dengan suatu harapan yang baik. Tuhan membela saudara. Pada detik ini tidak ada satupun yang bisa menghalangi rencana Tuhan kepada anak-anak ini. Dan Tuhan membela, dan Tuhan marah kepada siapa yang menghalangi. Ayat 15 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa ini? Saya mereview kembali kehidupan saya pada waktu masa kecil. Kalau saya mengharapkan sesuatu dan kemudian saya memperoleh sesuatu itu, entah dari orang tua, entah dari orang lain, maka saya sangat-sangat menghargai segala pemberian itu. Sukacita oleh karena menerima sesuatu yang saya dambakan. Itu sikap. Demikian juga kita ini, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tulus dan kita harus mensyukuri segala apa yang kita terima dari Tuhan.
Kita melewati tahun yang sudah kita lewati, kita jalani, kita masuk di tahun yang baru. Kita mensyukuri apa yang sudah kita lewati, sekalipun di dalamnya ini ada pahit getir, ada sukacita. Tetapi kita melihat bahwa ke depan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita tinggalkan. Inilah pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita akan menerima kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat berikutnya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Ini yang terjadi, saudaraku, pada hari ini. Saya akan menambahkan ada beberapa ayat yang harus kita kenal, saudaraku, supaya kita lebih komplit di dalam menghayati apa yang akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda atau anak-anak kecil semacam ini. Saya akan membacakan beberapa ayat dari Yesaya pasal 1. Mulai dari ayat yang kedua mengatakan demikian. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Tuhan sebelum berbicara lebih jauh, Dia mengatakan, saksikanlah engkau hai langit, saksikanlah engkau hai bumi. Apa ini artinya? Tuhan ingin menampilkan segala berkat kebaikan, kebajikan atas kehidupan manusia. Langit mencurahkan segala berkat di permukaan bumi. Bumi mengembalikan segala berkat itu, menampakkan segala apa yang kita butuhkan di muka dunia ini untuk menunjang kehidupan kita. Entah makanan, minuman, atau rumah, atau pengayoman dan lain sebagainya. Tuhan mencurahkan hujan, Tuhan mencurahkan cahaya matahari bagi semua orang. Orang baik, orang jahat, tidak dikecualikan, diberi berkat oleh Tuhan. Bumi juga menimbulkan tumbuh-tumbuhan untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, dengar engkau langit dan perhatikan engkau hai bumi, sebab Tuhan itu berfirman. Apa firman Tuhan? Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka berontak terhadap aku. Terus terang saudaraku, waktu saya membaca ayat ini, saya agak merasa sesuatu yang aneh. Saudara baca ini aneh enggak? Aku membesarkan anak-anak, aku mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Aneh. Kalau yang ngasuh ini kita, saudaraku, kemudian anak itu memberontak, ya maklum lah. Tapi ini Tuhan, Dia mengatakan, aku ini membesarkan, aku ini loh mengasuh. Anak ini berontak. Kalau sampai Tuhan sendiri mengatakan hal semacam itu, siapa kita ini, saudaraku? Jikalau bukan mendapat pertolongan dari Allah itu sendiri. Lama saya berpikir, saudaraku, bahkan saya tidak berani ngomong ayat ini. Waktu saya mencari beberapa ayat untuk acara ini, saya sampai kepada ayat ini, saya bilang, aduh, berat. Bagaimana saya harus menyampaikan ini? Tetapi saya mengerti, saudaraku, di sini Allah itu menyatakan dirinya. Dia memberikan kebebasan itu kepada manusia. Allah itu berbicara kepada manusia dan Dia juga menggunakan bahasa dari manusia. Sehingga Dia mengatakan di dalam kenyataan bahwa memang manusia itu punya kehendak bebas. Ini poin, saudaraku. Anak-anak ini pada waktu masih kecil ada di dalam kekuasaan ayah ibunya. Tetapi suatu saat, jikalau anak-anak ini sudah menjadi dewasa, dia itu punya hak pilih loh, saudara.
Dia itu yang menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri loh. Jadi orang tua ini sudah lepas tangan, sudah tidak bisa apa-apa. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah menentukan pilihannya. Apalagi kalau dia sudah masuk di dalam nikah, orang tua tinggal angguk-angguk aja, tidak bisa intervensi, dan Tuhan melarang itu. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain, saudaraku. Kita mengisi anak-anak ini mulai dari masa kecilnya, untuk dia itu lebih mengenal kepada Tuhan, supaya nanti pada waktu dia dewasa, maka dia akan memilih jalannya sesuai dengan jalan Tuhan. Dan semuanya itu, saudaraku, mulai dari saat ini, itu tergantung kepada orang tuanya. Saya teringat, saudaraku, Israel di dalam perjalanannya keluar dari Mesir, tingkah polanya itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan masih berkemurahan kepada Israel? Oleh karena Tuhan mengikatkan diri dengan leluhur dari Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga setiap kali Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan menyakitkan hati Tuhan, dan Tuhan ingin menghukum, tetapi Tuhan selalu menahan, dan dia teringat akan perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian juga dengan kehidupan keluarga saudara. Saudara, orang tua harus mengikat perjanjian dengan Tuhan, sehingga Tuhan menjanjikan sesuatu kepada saudara tentang keturunan saudara. Ya. Ayat yang ketiga dari Yesaya 1 tadi, lembu itu mengenal pemiliknya, tetapi Israel itu tidak. Sampai sejauh itu pemberontakannya. Keledai itu mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku itu tidak memahami. Sampai di situ kebobrokan, kebodohan dari Israel. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Apa artinya ini? Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tapi umatku tidak. Artinya, saudaraku, tidak lagi memperdulikan ibadah. Lah itu pemberontakan yang pertama yang bisa dilakukan oleh siapa saja ialah mulai mundur dari ibadah. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, jangan engkau undur dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Oleh karena kalau dilakukan itu dengan sengaja, maka tidak ada lagi kurban penghapusan dosa untuk itu. Karena itu sudah menghinakan korban Kristus. Lembu itu dia masih bisa kenal tuannya. Keledai yang paling bodoh, dia masih kenal tempat makanannya. Lah manusia Kristen enggak. Dia masih kelayapan, dia tidak pernah menghargai penggembalaan. Oleh sebab itu, saudaraku, sangat-sangat penting bahwa kita ini selalu berada di dalam penggembalaan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini kepada keluarga Nova Naryanto Ingkiriwang dan Ibu Laurencia Leni Sudarsono di dalam penyerahan anak ini. Kita akan bangkit berdiri, saudaraku, kita nyanyikan sebuah nyanyian. Ya. Orang tua duduk aja, enggak apa-apa. Anaknya di bangku. Bersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan
kemuliaan namamu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang bersama-sama dengan keluarga Novan Arianto Enkiriwang dan Laurencia Leni Sudarsono dengan kedua putrinya, yaitu Naomi Angelberta Enkiriwang dan Natasha Angelika Enkiriwang. Maksudnya Tuhan, mereka akan menyerahkan anak-anak ini di dalam tangan Tuhan untuk menjadi dewasa, bahkan untuk berkarya dan menghasilkan berkat-berkat bagi orang tuanya, bagi seluruh keluarganya, bagi bangsa dan negaranya, dan juga bagi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami hamba-Mu menumpangkan tangan kepada Naomi Angelberta Enkiriwang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersama dengan orang tuamu telah menyerahkan engkau dalam tangan Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan, dan engkau akan dewasa bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat kepada siapapun juga. Demikian juga kepada Natasha Angelika Enkiriwang. Engkau diberkati Tuhan, engkau dijamah oleh Tuhan, engkau menjadi milik kesayangan Tuhan, engkau menjadi dewasa, dan engkau diberikan segala karunia yang dari surga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa bagi kedua orang tuanya, biar kiranya engkau menambahkan hikmat marifat dan segala berkat untuk melengkapi kedua anak ini, supaya mereka bertumbuh di dalam kasih sayang orang tuanya, dan terutama mendapat kasih sayang dari engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, silakan. Ya, saudara, masih ada beberapa waktu kita akan melanjutkan dalam ibadah kelanjutan. Kita sudah masuk di dalam tahun yang baru 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, dan kita tidak usah sibuk meramal apa yang akan terjadi, tetapi kita lebih percaya firman Tuhan, supaya kita boleh berpaut kepada Dia, kepada firman ini, saudaraku, dan kita percaya bahwa yang terjadi pada tahun ini adalah yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Ya, saya tidak bosan-bosan, saudaraku, selalu mengatakan atau selalu membacakan ayat favorit saya di dalam setiap waktu kita masuk di dalam pergantian tahun. Mungkin ada sebagian kita yang lupa, tetapi tidak ada salahnya untuk kita peringati lagi apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita dalam tahun yang baru ini.
Saya ingin membacakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, saudaraku. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Iya, ini janji Tuhan, saudaraku. Entah apa yang kita rasakan, apa yang saudara rasakan. Mungkin saudara merasa, waduh, tidak enak. Tapi nanti dulu, saudaraku. Jangan mudah kita berkomentar atau kita menyalahkan siapapun. Terlebih jangan kita menyalahkan Tuhan. Karena kalau kita merasa semakin hidup kita ini masuk di dalam akhir zaman, kemudian kita merasa semakin susah, itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu dari kita. Oleh karena kita tidak tahu timingnya, apa yang harus kita lakukan, dan kita terjebak dengan keinginan-keinginan kita yang seharusnya itu sudah lewat. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya kita mencari, ada waktunya kita mengumpulkan, ada waktunya kita membangun. Tetapi ada waktunya juga kita berbagi. Ada waktunya juga kita melepaskan. Saya teringat, saudaraku, pada gambar ilustrasi waktu saya masih di sekolah dasar dulu. Ada gambar seekor monyet memegang kelereng di dalam kelapa, atau megang kacang di dalam kelapa. Itu cara memancing seekor monyet. Kelapa itu dilubangi, airnya dibuang, dalamnya dikasih kacang. Begitu monyet itu datang, dia melihat ada kacang, dia ngambil, dia genggam, dan dia tarik, tidak bisa, kelapanya ikut. Lah, pada saat itu dia menghadapi suatu masalah, dia ditangkap. Tapi bodohnya apa? Dia tidak melepaskan itu kacang untuk lepas. Dia tetap pegang itu, sehingga dia akhirnya terjebak dan dia tertangkap oleh manusia. Ini satu gambaran yang sederhana, tetapi itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan itu tidak pernah salah, dan dia mengatakan akhir sesuatu perkara itu akan menjadi lebih baik daripada awalnya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Cobalah, saudaraku, kita pilih-pilih. Mungkin ya orang seperti saya gini ya, sudah berangkat usia yang sudah lanjut. Apa saya merasa lebih senang dari dulu, di mana saya masih kuat. Saya berdiri sebentar untuk memberikan suatu ceramah sudah bergetar. Apalagi sejak saya tahun lalu terserang COVID, hampir mati, saudaraku, masuk ICU. Di situ saya, anehnya, saya tidak punya perasaan apa-apa. Saya bilang los saja, lepas saja. Apa maunya Tuhan, silahkan. Tidak ada sesuatu yang mengganggu, yang memberatkan, atau yang membuat pikiran saya kacau. Tidak. Tetapi justru ketenangan itu yang membuat saya survive dari bahaya itu. 1 minggu saya di ICU, 1 minggu saya berada di isolasi, dan beberapa bulan saya tinggal di rumah. Dan memang, saudaraku, COVID ini ternyata membekas. Sekalipun sudah sembuh, tapi membekas. Kapasitas dari paru saya mungkin itu tidak seperti sebelumnya. Jadi terasa ada sesuatu yang aneh. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang baik buat saya, dan itu sudah waktunya, ya saya terima. Dan kemudian ayat ini mengatakan panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati.
Tinggi hati ini, kesombongan ini, saudaraku, mengenangkan masa-masa lalu yang begitu jaya, begitu glamor. Itu seharusnya tidak boleh menyakitkan hati kita. Malah seharusnya kalau kita mengenangkan masa-masa jaya kita, maka kita ini seharusnya bersyukur kepada Tuhan pada masa tua kita. Pada masa di mana kita sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi kita mengagumi betapa Tuhan itu sudah memakai kehidupan kita untuk kita berkiprah dalam timing yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang membuat kita itu tetap bertahan, saudaraku, dan tetap punya pikiran positif bahwa kita bisa menerima keadaan itu dengan jantan, dengan satu pengertian bahwa Tuhan itu tidak pernah salah di dalam menata kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Tetapi kalau kita goyah, saudaraku, kita harus sering introspeksi. Ayat selanjutnya, ayat 10 mengatakan, jangan engkau mengatakan, mengapa zaman dulu itu lebih baik daripada zaman sekarang. Betul, saudara sering kan dengar orang ngomong gitu, dulu itu lebih baik loh dari sekarang. Enggak, saudaraku, sekarang ini lebih baik dari zaman dulu. Loh, firman Tuhan bilang katanya zaman sekarang ini lebih banyak yang jahat. Betul, tapi itu yang jahat. Buat kita enggak, saudaraku. Jangan dicampur baur. Memang ada pemisahan. Firman Tuhan mengatakan yang jahat akan bertambah jahat, tapi yang baik, yang suci akan bertambah suci. Ada pemisahan. Lah kita mau di mana? Lah kalau kita mau milih yang salah, ya berarti kita ikut bertambah jahat. Tapi kalau kita mau bertambah baik, kita ikut Tuhan, maka segala apa yang jadi dalam kehidupan Kristen adalah segala sesuatu perkara yang baik di dalam Dia. Tidak ada kejahatan. Oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana tadi kita mendapat jamahan dari tangan Tuhan, sehingga campur tangan Allah itu menyertai kita dimanapun kita berada. Saudara, jangan mengatakan mengapa zaman yang dulu lebih baik dari zaman sekarang. Mengapa? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau ngomel menanyakan hal itu. Dikatakan bukan berdasarkan hikmat, bukan berdasarkan pikiran Tuhan engkau bertanya-tanya tentang hal itu. Mari saudaraku, di dalam 2022 kita meyakinkan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Dunia semakin tua dan dunia memang semakin buruk keadaannya, beda dengan kita. Kita semakin indah di mata Tuhan. Oleh karena kita berada di dalam tangan Allah dan ibadah kita diberkati Tuhan. Saya ingin saudaraku meyakinkan kita semua supaya kita mengerti mengapa zaman sekarang lebih baik daripada zaman dulu. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat yang pertama. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Saudara lihat ya, hukum Taurat itu diberikan kepada manusia oleh karena manusia itu di dalam keadaan yang sangat murtad.
Dan itu terjadi pada bangsa pilihan, bangsa Israel. Kalau dibahasakan sekarang, itu umat Allah. Kita ini juga Israel rohani sebagai umat Allah. Kita berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kelakuan kita adalah kelakuan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Barbar. Oleh sebab itu, Tuhan menurunkan hukum Taurat yang hanya merupakan suatu bayangan atau rencana Allah yang belum dinyatakan di dalam Kristus. Ya, kita baca terus. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus, karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya, itu zaman dulu, saudaraku. Saya membelokkan sekarang di dalam ibadah kita. Kalau kita baca di dalam pengkhotbah, mungkin itu masih gerambyang. Mengapa zaman dulu itu lebih baik? Itu salah. Zaman dulu itu lebih buruk. Yang lebih baik itu adalah zaman sekarang. Kita melihat sekarang di dalam skop ibadah kita. Kalau dulu itu ibadah Taurat yang tidak ada keselamatan di dalamnya, tidak ada suatu janji yang begitu kuat. Ingat, Abraham itu dijanjikan menjadi bapak dari seluruh bangsa beriman, itu bukan dari Taurat, saudaraku. Tidak ada itu. Tapi Abraham itu dijanjikan sebagai bapak orang beriman oleh karena dia beriman, bukan karena Tauratnya, bukan karena cara-cara dia melakukan ibadah seperti Taurat, tidak, tetapi dia iman kepada Kristus yang akan datang, yang akan mengubah segala zaman itu menjadi zaman kemurahan, dan kita boleh hidup di dalam iman kita kepada Kristus. Jadi beda, saudaraku. Yang dulu itu tidak bagus, tapi sekarang ini lebih bagus. Kalau dulu itu orang ingin keselamatan, dia melakukan ritual-ritual, liturgi-liturgi yang begitu terus, mengulang-ulang, tetapi di dalamnya justru tidak ada janji keselamatan. Tetapi sekarang kita di dalam Kristus, kita mempunyai janji keselamatan yang luar biasa. Kita pindah di dalam ayat yang kelima. Di sini kita mempunyai alasan yang lebih kuat. Mengapa kita sekarang di dalam Kristus jauh lebih baik dari zaman dulu? Ya. Ayat yang kelima. Karena itu ia masuk ke dunia, ia berkata. Nah, ini kita baru refresh saja, saudaraku, dalam berita Natal yang baru kita jalani, supaya kita lebih mengenal siapa Yesus itu. Ya. Di dalam nubuat Tuhan mengatakan, karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ketika Yesus itu datang ke dalam dunia, apa itu? Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi persembahan-persembahan zaman Taurat, sapi, lembu, domba, kambing, dan lain sebagainya, itu hanya untuk ritual, tidak mengandung keselamatan sejati. Itu dulu. Bagaimana kita bisa mengatakan dulu itu lebih baik dari zaman sekarang? Justru zaman sekarang ini kita di dalam Kristus, kita mengalami zaman keemasan. Keselamatan kita sudah pasti di dalam tangan Tuhan. Kalau zaman dulu, saudaraku, kita hanya melakukan ritual-ritual untuk menenangkan hati sementara,
Tidak ada jaminan apapun dari segala korban lembu, sapi, domba dan segala itu. Tidak ada. Tetapi oleh karena korban Kristus yang datang di dalam dunia, dan dia mengatakan, engkau memberikan aku tubuh. Artinya apa? Pengganti dari domba kambing itu. Menjadi korban yang dari Allah sendiri, yang diperkenan oleh Allah, sehingga korban yang satu ini menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Mau ngomong apa kita, saudaraku? Kalau memang firman Tuhan menyatakan sedemikian. Dulu kita tidak punya pengharapan kok. Sekarang kita di dalam Tuhan, kita memiliki sesuatu yang kita andalkan, yaitu korban penebusan atas segala dosa kesalahan kita. Dan kita akan kembali dikuduskan untuk menerima segala janji Tuhan. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Yang namanya anak-anak itu berhak mewarisi, saudaraku. Jadi kita tidak boleh dangkal memikirkan, oh kita anak-anak Tuhan, itu malah jadi olok-olokan, Tuhan kok mana itu. Tapi itu suatu istilah yang di zaman dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang namanya anak itu adalah pewaris. Jadi siapapun yang diangkat anak, maka dia berhak menerima warisan. Demikian juga dengan kita. Secara rohani kita diangkat sebagai anak-anak Allah, maka kita juga akan mewarisi kerajaan Bapa kita itu. Bagaimana, saudaraku, kita mengatakan sekarang lebih jelek dari yang lalu? Tidak. Sekarang ini lebih baik oleh karena kita bersama dengan Kristus. Terus ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Itu sudah tidak laku, itu sudah berlewat. Terus lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus itu sudah dimenubuatkan di dalam kitab-kitab para nabi. Sebelum Yesus itu hadir, ada tertulis tentang aku. Terus, untuk melakukan kehendakmu ya Allahku, untuk menggenapkan Taurat itu di dalam hidupnya. Mengapa, saudaraku? Karena manusia seorang pun tidak akan berhasil memenuhi standar Allah di dalam hukum Taurat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan. Taurat itu tidak mungkin menyelamatkan. Taurat itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, sehingga manusia gagal di dalam melepaskan diri dari kurungan Taurat. Taurat itu kurungan, saudaraku. Taurat itu diberikan supaya kita ini tahu dosa, tapi bukan melepaskan dosa. Supaya kita tahu dosa. Kalau saudara mau lihat, saudara ya, ada yang lebih mengerikan. Kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 8. Saudara nanti mengerti ya di sini. Taurat itu apa sih? 1 Timotius 1 ayat yang ke-8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Dia itu bermanfaat kalau bisa manusia itu menggunakan atau memenuhi, ya. Tapi nyatanya tidak ada yang bisa. Terus, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Hukum Taurat itu bukan untuk orang yang benar, artinya orang yang berdosa, orang yang salah, tapi orang itu tidak menyadari kesalahannya. Oleh sebab itu ada Taurat, sehingga orang itu mengenal Taurat, dia mengenal dosa. Itu tujuannya. Terus, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim.
Untuk orang-orang yang durhaka itu zaman dulu, saudaraku. Untuk orang-orang durhaka, untuk orang-orang yang lalim. Terus, bagi orang fasik dan orang berdosa, orang yang fasik, orang yang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, orang yang tidak punya tata kerama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu. Bayangkan saudaraku, zaman dulu itu rusaknya manusia itu kayak gitu. Bagi orang-orang yang kedunian dan tidak punya agama, tidak punya tata kerama, bagi orang yang pembunuh siapa? Bapak, pembunuh ibu. Terus, bagi pembunuh pada umumnya. Iya. Terus, bagi orang cabul dan pemburit. Iya. Bagi penculik dan pemburit pendusta. Ini LGBT ini sudah ada dari dulu, saudaraku. Pemburit ini LGBT itu bukan barang baru, itu sudah zaman dulu itu ada. Ya, bagi orang yang cabul itu sudah ada zaman dulu. Pemburit, penculik, pendusta. Terus, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, iya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Itu dulu semua sudah ada, saudaraku, dan semuanya itu dikurung oleh Allah di dalam hukum Taurat, sehingga mereka itu mengenal dosa, dan di sana ada hukum yang harus dijalankan. Hukum dari Allah itu begitu keras, saudaraku. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tidak ada kemurahan. Nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Itu hukum zaman dulu. Oleh karena hati manusia belum terjamah dengan kasih karunia. Tetapi di zaman Kristus, saudaraku, kita tidak usah takut menjalankan hal-hal yang semacam itu, tetapi kita cukup beriman kepada segala kebaikan Allah, kasih karunia Allah di dalam Kristus untuk kita terima Dia. Maka Tuhan menjanjikan ada Roh Kudus yang menyertainya, sehingga kita diinsafkan. Nah ini, saudara, ini bedanya. Kalau orang itu beragama tapi tanpa keinsafan, itu sebetulnya tidak ada gunanya, saudaraku. Hanya untuk lip service, hanya untuk supaya dipandang sebagai orang yang beragama. Tetapi jikalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi cerdas secara rohani, dan kita bisa menginsafi akan segala kekurangan kita, menginsafi kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, menginsafi kebenaran Injil. Itu yang lebih penting. Menginsafi, mengerti, mengenal kebenaran Injil. Sudah habis? Ada ayat satu lagi? Ayat yang ke-11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ini loh, saudaraku. Jadi Injil ini, saudaraku, merupakan kasih karunia yang menggantikan hukum Taurat yang begitu keras, begitu mencekam, dan di dalamnya tidak ada janji keselamatan. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita menerima sesuatu yang luar biasa, dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia itu. Kita kembali, saudaraku, di dalam Ibrani 10 tadi, setelah kita menjelajahi mengapa zaman dulu itu lebih buruk daripada zaman sekarang, ya, sadar ya saudara, sekarang kita sudah mengerti. Saya mengarahkan ini kepada ibadah, ya. Jadi zaman dulu itu kita dijaga sama hukum Taurat, ya. Tapi sekarang itu sudah tidak. Itu hanya sebagai penuntun, itu sebagai bayangan,
itu bukan hakikat dari keselamatan, tetapi hakikat keselamatan itu dengan hadirnya Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dia yang membebaskan kita dari dosa sehingga kita tidak memerlukan Taurat itu lagi. Tapi ingat ya saudara ya, hukum Taurat itu sebetulnya mengandung moral. Oleh karena hukum Taurat itu juga berasal dari Allah. Hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu firman Tuhan. Dalamnya ada moral yang tersimpan. Sekalipun hukum Taurat secara ritual kita tidak melakukan itu lagi, tetapi moral Taurat itu tetap kita pegang. Saudara tahu 10 hukum Tuhan itu tidak pernah dihapus. Itu tetap menjadi moral dari hukum Taurat itu. Pertama, apa itu? Saudara ya, jangan ada ilah lain di hadapan. Jangan membuat patung-patung untuk engkau sembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan serampangan, tidak dengan hormat. Kuduskanlah hari Sabat. Ini 4 ini untuk Allah, saudara. Kita sekarang beribadah, kita mengkuduskan hari Sabat. Loh, hari Sabat itu kan Sabtu. Oh enggak. Sekarang kita tidak terikat pada Taurat. Ritual-ritualnya itu kita tidak perlu. Tetapi moralnya itu kita perlu ibadah. Hari kapan ibadah? Saya suka. Tidak terikat hari. Loh kenapa kok Minggu? Ya kebetulan itu hari libur, hari prei. Ya kita ibadah. Loh kok tidak Senin? Ya silakan kalau Seninnya prei. Jadi kita tidak terikat lagi, saudara. Kemudian yang 6 berikutnya itu untuk manusia. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini milik sesamamu. 6 ini untuk manusia. Ini moral, saudaraku, yang tidak pernah dihapus. Ini yang harus kita ingat, saudaraku. Jadi ritual-ritual itu sudah lewat, tetapi moral dari Allah itu, hukum Allah itu tetap harus dipegang oleh orang Kristen pada zaman ini. Dan itu bisa kita lakukan oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kita kembali ke Ibrani 10 tadi, ayat yang ke-12. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, 1 korban dari diri pribadinya karena dosa, terus ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ini semua, saudaraku, akan bisa kita yakini, akan bisa kita terima oleh karena keinsafan kita dapat dari Roh Kudus. Terus ayat yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Itu dia, Roh Kudus itu yang memberikan kesaksian itu sehingga kita bisa memahami, kita menginsafi, kita mengerti, kita menerima, kita mengimani. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus serta firman yang kita dengar, sehingga kita tertuntun di dalam kebenaran ini. Terus ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ini, saudaraku, berarti bahwa Tuhan itu mengubah pribadi-pribadi manusia kita ini. Kalau tadinya kita ini jauh dari Allah,
kita hanya dikurung dari luar, tetapi sekarang kita memiliki sesuatu yang dari dalam. Dikatakan, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Mereka ini siapa? Kita, saudara. Jadi hukum Allah itu tidak mengancam, tetapi hukum Allah itu memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita tidak melanggar kesucian Tuhan. Dari dalam, saudaraku, bukan dikurung dari luar. Bukan kita suci oleh karena atribut-atribut yang kita pakai. Itu nonsen, itu omong kosong itu. Kalau kita mau pakai atribut-atribut dan kemudian kita tampil mengaku sebagai orang yang suci, itu bullshit itu. Itu omong kosong. Coba lihat apa yang keluar dari mulutnya. Itu yang dari dalam hatinya. Segala fitnah, kebencian, kedengkian, maki, menyumpah, menghujat, itu semua dari hatinya. Atribut itu tidak ada gunanya. Tetapi kasih karunia Tuhan melalui Kristus Yesus telah menghapuskan segala yang tidak berguna itu, tetapi Dia menanamkan firman itu di dalam hati setiap manusia yang percaya dan menuliskan di dalam akal budi mereka dari dalam, saudara, sehingga bisa kelihatan orang itu, oh ini orang Kristen, oh ini bukan, oh ini lain lagi, ini lain lagi. Itu kelihatan, saudara. Itu kesaksian hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Ya. Terus ayat berikutnya 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini yang paling menggembirakan, ini yang paling membahagiakan. Allah itu tidak lagi mengungkit-ngungkit siapa kita ini sebetulnya. Allah sudah membereskan. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ini selalu memikirkan, kenapa sih manusia itu kok merasa susah, kok merasa gelisah? Karena dia itu belum beres. Bereskan kepada sesama. Tetapi yang lebih lagi, beres, selesai dengan dirinya sendiri. Selesaikan dengan dirimu sendiri, saudaraku. Sehingga kita sebagai orang yang bebas, kita sebagai orang yang mendengar dan kita berbicara. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar dari Tuhan, tidak ada masalah dengan diri kita sendiri. Oleh karena kita tahu bahwa kita ini sudah diampuni dan dosa-dosa kita sudah dihapuskan, maka firman Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Maka kita ini sebagai insan yang baru, kelahiran baru di dalam Kristus, dan kita akan tampak, terlihat. Ya. Terus ayat yang ke-18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, kalau semuanya itu sudah terselesaikan, terus tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi kita itu mengikuti ritual-ritual yang serem-serem itu, ya, yang hanya untuk memuaskan hati, untuk dipertontonkan kepada manusia, ya. Itu tidak ada perlunya lagi. Dan kemudian ayat 23, ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia itu setia, adil dan benar, kasih setia. Ini perlu dibicarakan, saudaraku. Perlu dikenalkan tabiat Allah itu bagaimana.
Banyak loh orang Kristen itu ya, kadang-kadang ketemu saya, ngomong-ngomong, saya tuh tanya, kamu tahu nggak ya, selama ini kamu orang Kristen, wataknya Allah itu bagaimana sih? Bingung loh saya. Tapi sebetulnya sederhana. Kalau kita tahu, saudaraku, Allah itu kasih setia, di samping kasih setia itu ada keadilan dan kebenaran, maka itulah Allah. Kita tidak usah tanya mengapa Allah kok berbuat gini, berbuat itu. Kita akan segera menjawab, dia melakukan itu oleh karena dia Allah. Dia tidak ada kompromi terhadap dosa, tetapi dia juga tidak ingin seorang manusia pun binasa oleh karena dosa. Itu tabiat Allah. Itu tidak bisa dihandle, ditackle oleh manusia itu sendiri. Tetapi peristiwa ini penyelesaiannya hanya di tangan Allah melalui Kristus Yesus. Selesai, saudaraku. Tidak usah muter-muter bagaimana ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Allah yang menjanjikannya itu setia. Terus, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu sekarang tugas kita, saudaraku. Tugas seorang suami, tugas seorang istri, tugas seorang sahabat, tugas seorang hamba Tuhan. Mari kita memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Orang tua terhadap anak tadi, mari kita saling memperhatikan, saling mendorong, menguatkan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Nah, pungkasannya ini, saudaraku, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ini tadi pesan yang ingin saya sampaikan. Jangan kita ini meninggalkan ibadah. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak bilang saudara harus ibadah di gereja ini. Bukan. Di mana saja saudara ibadah, kalau itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati. Tapi yang jelas jangan melupakan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ini dianggap sepele, tapi ini pemberontakan yang sangat serius. Terus, tetapi marilah kita saling menasihati. Iya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari baik itu semakin mendekat. Bagaimana saudaraku, hari Tuhan mendekat kok tambah kacau katanya. Wah, tambah tidak baik. Itu something wrong di dalam kehidupan Kristen. Kalau orang Kristen yang betul, mari Tuhan cepat datang. Oleh karena segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik apabila engkau datang. Ini pengharapan orang Kristen, bukan takut. Bukan kedatangan Tuhan itu kiamat yang mengerikan, bukan. Itu kan bagi orang-orang yang memang begitu. Tapi bagi umat Kristen, bagi orang-orang anak-anak Tuhan, bagi gereja mempelai Tuhan, malah diundang. Mari datanglah. Orang mau masuk pernikahan kok takut, kan tidak cocok kan? Orang kan masuk pernikahan itu kan berbunga-bunga hatinya. Ya seperti gereja Tuhan ini mempelai wanita. Kalau hari pernikahan itu semakin dekat, pengantin prianya mau datang, semakin mempersolek diri, mempercantik diri, dengan hati yang gembira untuk menyambut hari yang bahagia itu. Terus ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja meninggalkan ibadah, itu pelanggaran moral. Hormatilah hari Sabat ya.
Jadi kita tetap terikat dengan itu. Itu moral, tidak bisa ndak. Itu tidak pernah dihapus. Terus, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. mau ngomong apa lagi? Satu, kalau kita sudah tidak menghargai ibadah, berarti kita tidak menghargai kasih karunia, kita tidak menghargai Kristus sebagai penebus dan juru selamat kita. Selesai. Kita tidak usah bicarakan lagi. Oleh sebab itu, saudaraku, pesan awal tahun ini ialah supaya kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan masuk di dalam era yang lebih baik. Kalau saudara menjumpai ada sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan saudara, tidak apa-apa, saudara introspeksi. Apa yang kurang? Selagi hidup ini masih berjalan, saudaraku, tidak ada sesuatu yang terlambat. Tuhan akan memberikan jalan keluar dengan cara jangan tinggalkan ibadah. Oleh karena di dalam ibadah itu kita saling mendorong, kita saling menguatkan, dan yang lebih lagi ialah Allah hadir di dalam setiap ibadah, dan Dia akan menjawab segala kebutuhan kita. Kebutuhan itu terjawab oleh firman Tuhan. Pengalaman saya, saudara, ya, selama saya mengikut Tuhan, saya beribadah itu kadang-kadang ya, setelah mendengarkan firman Tuhan, saya pulang itu apa ya, saya kok rasanya tidak dijawab, tidak ada itu sesuatu yang mengesankan. Tidak apa-apa, saudaraku, tetapi suatu saat Tuhan itu mengungkit sesuatu di dalam kehidupan kita. Baca Alkitab. Begitu saya membaca secara pribadi, apa yang saya dengar itu, yang tadinya tidak punya arti, begitu saya baca, waduh, timbul arti yang sangat luas, sehingga membuat hati ini kepingin baca yang lain. Mana itu ya? Aku ingat kok ada ayat yang gini. Di mana itu? Cari. Sehingga bangkit iman itu oleh karena kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara ini baca firman Tuhan apa enggak. Saya tidak bisa ngontrol. Tetapi ya masih untung lah saudara mau datang ibadah, bisa mendengar. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong. Roh Kudus itu akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam tangan kita ada perangkat dari perjamuan kudus. Kita akan memanfaatkan kita akan nyanyikan nyanyian. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan dan segala manusia memandang wajahnya. Ketika Roh Kudus dicurahkan,
adalah janji Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah mengada-ngada atau menjual mahal bagi mereka yang ingin memandang wajah Tuhan. Sangat mudah, seperti apa yang kita lihat sepanjang hari. Kita melihat matahari terbit, kita melihat hujan turun, kita melihat segala sesuatu fenomena di bumi ini yang sehari-hari kita jalani. Demikian juga janji Tuhan untuk Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita. Tidak ada kesulitan. Tuhan tidak pernah mempersulit supaya kita bisa memandang wajah Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu kita perlu menyatu dengan Dia melalui perjamuan kudus, supaya kita satu di dalam Dia dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita dan kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita persiapkan cawan ini dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata lain yang dapat kami tampilkan selain kami mensyukuri segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Oleh karena janji-Mu Tuhan, kami senantiasa menghadapi hari-hari yang baik, bahkan lebih baik dari hari-hari yang telah kami tinggalkan. Mungkin secara manusiawi kami mengalami sesuatu yang beda, tetapi kami bisa memahami Tuhan. Oleh karena itu sesungguhnya bukan bagian kami, tetapi bagian kami adalah Engkau. Bagian kami adalah surga. Bagian kami adalah anak-anak yang akan mewarisi kerajaan Bapa. Itulah Tuhan yang menjadi kenyataan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Peliharakan kami senantiasa di hari-hari yang harus kami lewati, di tahun yang akan kami lewati. Biar kiranya Tuhan,
firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi suluh pada jalan kami, sehingga semuanya terang benderang di hadapan kami dan tidak ada keraguan bagi kami untuk kami melangkahkan kaki menuju kepada hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mungkin ada pengumuman. Mohon kesediaan waktunya sebentar Bapak Ibu. Ya, shalom untuk kita semua. Selamat tahun baru. Sekali lagi saya ucapkan untuk kita semua, walaupun sudah lewat, tapi kiranya kita senantiasa merasakan sukacita dan damai yang senantiasa baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kebanyakan biasanya yang kita sering alami dalam kehidupan kita, kalau tahun baru biasanya orang-orang itu mulai merancang hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka, supaya mereka apa yang ingin mereka capai. Mungkin mereka review juga tahun-tahun yang sebelumnya, di mana letak kegagalan mereka supaya bisa mengoreksi untuk kedepannya. Tapi satu hal juga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, biarlah hal demikian juga kita buat di dalam kerohanian kita. Kalau supaya kita lihat di belakang, kalau mungkin kita gagal di dalam beberapa hal, kita terus semakin kuat, semakin berkembang dalam kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk beberapa waktu yang lalu ada yang berulang tahun. Yang pertama itu ada Cilisa ya, Lisa anaknya Ibu Feve ya. Ya, Cilisa anaknya Bu Feve yang berulang tahun, dan juga ada Rafael, itu anak sekolah minggu kita yang berulang tahun. Kita doakan mereka supaya mereka senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Dan pengumuman yang selanjutnya Bapak Ibu, ibadah kita tetap mulai hari ini berjalan seperti biasanya. Jadi ibadah raya itu di hari Minggu jam 8 pagi, dan ada tambahan satu lagi Bapak Ibu, kita sudah buka untuk sekolah minggu itu hari Minggu jam 4 sore ya. Ibadah sekolah minggu mulai hari ini kita buka hari Minggu jam 4 sore ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, hari Minggu jam 4 sore kita bawa ke gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu supaya mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk ibadah PA untuk hari ini kita akan lihat, tapi untuk sementara waktu ini kita masih tetap adakan online ya Bapak Ibu ya, untuk PA ya. Ya, untuk PA kita masih tetap adakan online karena kita masih di masa-masa yang pandemi yang belum begitu baik ya Bapak Ibu untuk hari-hari ini. Jadi untuk PA kita masih tetap adakan online, dan untuk yang kaum muda juga kita masih sementara waktu juga kita masih tetap untuk online. Nanti kita akan lihat perkembangannya untuk beberapa waktu ke depan. Kalau memang sudah memungkinkan kita akan buka dengan tatap muka ya, secara langsung untuk ibadahnya. Untuk itu pengumuman yang saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang untuk selanjutnya, kalau ada Bapak Ibu yang butuh dukungan doa atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan ketika datang ke gereja, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada mungkin yang ada di depan nanti, supaya kita bisa bawakan di sini, kita bisa doakan bersama-sama di dalam doa seperti ini, doa penutup ya. Sekian untuk pengumuman, dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dalam doa berkat. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, terlebih dahulu kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, yaitu saudari Lisa dan Rafael, anak sekolah minggu dalam gereja ini, yang sudah Engkau berkati dengan perpanjangan umurnya dan menuju kepada kedewasaan. Biar kiranya Tuhan menyertai anak-anak ini dan mereka boleh hidup sebagai kesayangan Tuhan. Kami doakan mereka Tuhan untuk
kekuatan, kesehatan, kepandaiannya, supaya mereka menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi Engkau juga Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bahkan bagi mereka yang berulang tahun yang tidak disebutkan namanya, Engkau juga memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau juga menolong mereka lewat firman-Mu, biar iman mereka yang bergerak untuk mengatasi segala penderitaan ini. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, dan perlindungan serta keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diberkatkan kepada kita semua, dan kita juga diberkati dengan hal-hal yang jasmaniah untuk dicukupkan di dalam segala sesuatu, dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan